Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novalia Widiati, NPM 18690014, akan mempresentasikan jurnal internasional dengan judul Sensory Characteristic of Soy Milk and Tofu Made from Lipoxygenase Free and Normal Soybean. Yang pertama yaitu pendahuluan. Lipoxygenase menghasilkan mati rasa dalam kedelai dengan hidroperoksidasi asam lemak dan dengan interaksi dengan protein dalam tepung, konsentrat, dan isolat. Rasa yang tidak diinginkan yang dicirikan seperti benny, green, gassy, pinty, astringent, dan pahit mengurangi penerimaan produk kedelai oleh banyak konsumen. Biji kedelai dewasa normal mengandung 3 isozim lipoxygenase yang penting untuk rasa, yaitu SPL1, SPL2, dan SPL3. Ketiga isoenzim telah dikaitkan dengan produksi heksanal dan aldehida lain, keton, dan alkohol yang berkontribusi pada rasa tidak enak. Rasa dan bau susu kedelai yang tidak menyenangkan dibentuk oleh oksidasi asam lemak tak jenuh tertentu oleh enzim lipoxygenase selama penggilingan benih. Rasa susu kedelai berdampak pada atribut sensorik tahu. Penghapusan genetik dari isoenzim lipoxygenase dapat mengurangi atau menghilangkan rasa kedelai dan meningkatkan penerimaan konsumen di beberapa pasar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membandingkan susu kedelai dan tahu yang dibuat dari kedelai normal dan kedelai bebas lipoxygenase, dan untuk menggunakan 3 panel berbeda yang dilatih secara setara untuk mengevaluasi produk untuk menunjukkan perbedaan persepsi sensorik lintas budaya. Panelis terlatih dari Amerika Serikat, Jepang, atau Cina mengevaluasi 15 karakter warna, tekstur, dan rasa susu kedelai dan tahu. Untuk bahan-bahan dan metodenya yaitu pertama ada persiapan susu kedelai. Benih disimpan pada suhu 4 derajat Celcius sampai susu kedelai dan tahu diproses. Sampel direndam dalam air pada suhu kamar selama 12 jam. Ditiriskan, disortir untuk menghilangkan biji yang tidak terhidrasi dan dicuci dengan air segar. Selanjutnya, untuk mendapatkan benih yang cukup uji tahu dan susu kedelai perlu dilakukan kombinasi benih 7 normal dan 7 bebas lipoxygenase. Benih hidrasi digabungkan dengan air ledeng dan digiling 2 kali dengan penggiling. Susu kedelai dibuat dari bubur dengan pabrik susu kedelai otomatis. Suhu maksimum yang dicapai susu kedelai adalah 95 derajat Celcius. Susu kedelai dihomogenisasi dengan homogenizer tahap ganda dan disimpan 18 jam pada suhu 4 derajat Celcius sampai evaluasi. Selanjutnya ada persiapan tahu. Larutan kalsium sulfat ditambahkan ke susu kedelai pada suhu 80-82 derajat Celcius, sehingga konsentrasi akhir koagulan adalah 0,02. Campuran susu kedelai dan koagulan didiamkan selama 2 menit untuk pembentukan dadih. Hasil koagulum dipotong dan dikeringkan selama 5 menit untuk pemisahan whey. Tahu didinginkan sampai suhu 20 derajat Celcius di bak air tawar dan 2,5 cm dipotong dari tepi balok tahu. Tahu yang ditumbuk kembali dipotong-potong berukuran 12,7 x 7,3 cm. Hanya potongan dari luar blok yang diambil sampelnya. Tahu disimpan dalam wadah plastik berisi air pada suhu 4 derajat Celcius selama 18 jam. Sampai evaluasi tekstur dan 48 jam sampai evaluasi sensorik. Evaluasi sensorik. Atribut rasa yang dievaluasi untuk susu kedelai dan tahu matang adalah aroma benny matang, aroma benny mentah, rasa benny mentah, rasa milky, flavor terigu, dan astringensi. Viskositas susu kedelai dievaluasi dengan ketebalan dan tekstur dengan chalkiness dan aftertaste. Sampel tahu dievaluasi kekerasannya. Warna atupeti adalah kekuningan dan kegelapan untuk susu kedelai dan tahu. Panel sensorik terdiri dari 3 kelompok bangsaan kelahiran asli yang berbeda-beda.
Pada sesi pendahuluan, setiap kelompok mengembangkan terminologi untuk menganalisis produk. Sesi terpisah dilakukan untuk setiap produk. Ada 12 juri kelahiran Amerika Serikat, 11 juri kelahiran Cina, dan 9 juri kelahiran Jepang untuk evaluasi susu kedelai. Dengan total 32, dan 12 juri kelahiran Amerika Serikat, 10 juri kelahiran Tiongkok, dan 7 juri kelahiran Jepang untuk evaluasi tahu. Totalnya ada 29. Hasil yang diperoleh yaitu pada tabel 1, susu kedelai yang dibuat dari kedelai bebas lipoksigenase memiliki aroma beni yang kurang matang, rasa beni yang kurang matang, dan astringensi yang lebih sedikit dibandingkan dengan garis normal. Susu kedelai bebas lipoksigenase dinilai lebih gelap dan lebih kuning dengan tampilan visual dibandingkan susu kedelai yang dibuat dari kedelai normal. Tidak ada perbedaan antara kedelai bebas lipoksigenase dan kedelai normal untuk rasa susu, rasa gandum, ketebalan, chalkiness atau aftertaste. Pada tabel 1 tersebut yaitu efek utama tanggapan dari 32 panelis secara 3 ulangan. Selanjutnya yaitu ada tabel 2 dan tabel 3. Pada tabel 2 yaitu tanggapan dari 29 panelis dan 3 ulangan. Sedangkan pada tabel 3 yaitu tanggapan dari 29 panelis Amerika Serikat, 11 Cina, dan 9 Jepang untuk susu kedelai, dan 12 panelis Amerika Serikat, 10 Cina, dan 7 Jepang untuk tahu, dan 3 ulangan. Untuk tabel keempat yaitu panelis untuk kedelai normal dan bebas lipoksigenase dalam 3 ulangan. Sedangkan untuk tabel kelima yaitu respon panelis untuk kedelai normal dan bebas lipoksigenase serta 3 ulangan. Pembahasan. Panelis sensorik menilai tahu dari kedelai bebas lipoksigenase memiliki lebih sedikit rasa yang dimasak daripada tahu dari kultivar normal. Tidak ada perbedaan antara sampel tahu pada aroma beni matang, aroma beni mentah, rasa beni mentah, rasa terigu, astringensi, hardness, dark, atau yellowness. Terjadi interaksi antara budidaya kedelai dan kebangsaan panelis untuk aroma beni mentah dan rasa beni mentah dari susu kedelai. Panelis Amerika Serikat menilai susu kedelai dari kedelai bebas lipoksigenase memiliki aroma beni mentah yang lebih sedikit daripada kedelai biasa. Panelis Cina menilai susu kedelai dari kacang bebas lipoksigenase dengan aroma beni mentah yang lebih banyak daripada susu kedelai dari garis normal. Dan panelis Jepang tidak menemukan kedua perbedaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa panelis menggunakan bagian berbeda dari skala garis untuk mengevaluasi susu kedelai dan tahu dari kedelai normal dan kedelai bebas lipoksigenase. Mereka menganggap sama dengan susu kedelai normal dan bebas lipoksigenase, yaitu tidak ada interaksi antara jenis kedelai dan jenis panelis, kecuali untuk aroma beni mentah dan rasa beni mentah. Untuk aroma dan rasa susu kedelai yang dimasak, panelis Cina dan Jepang menggunakan skala penilaian yang sama dan lebih tinggi dari panelis Amerika Serikat. Panelis Jepang menilai aroma beni mentah dan rasa tahu mentah lebih tinggi dari panelis Amerika Serikat. Tanggapan Cina sama dengan Amerika Serikat untuk aroma beni mentah, tetapi kurang dari tanggapan Amerika Serikat untuk rasa beni mentah. Skor Jepang sama atau lebih besar dari tanggapan Amerika Serikat untuk rasa gandum dan astringensi, dan tanggapan Cina lebih rendah dari Amerika Serikat. Kesimpulan dari penelitian yaitu terkait pengurangan aroma kacang dan flavor dari susu kedelai dan tahu yang dibuat dari kedelai tanpa isozim lipoksigenase SPL1, SPL2, dan SPL3. Perbedaan budaya mungkin telah memperhitungkan beberapa variasi dalam tanggapan panelis menurut kebangsaan. Perbedaan budaya dalam menanggapi produk kedelai mungkin ada dan harus dipertimbangkan saat memasarkan produk kedelai bebas lipoksigenase. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih.